Ini mulai tentang yang bagian akhir ini. Bagi mengerti katakan waktu itu tidak, tetapi ini tentang mengajar pendidikan. Dan itu mengubah segalanya. Pada waktu bisa tanya dengan cara yang Anda tanya untuk TA, Anda bisa tanya apapun. Apa hubungan AI dengan pendidikan STT? Anda bisa untuk melakukan seperti ini sampai saya. Mengapa saya mengajarkan AI? Kami sering tahu faktanya, tujuan hasilnya. AI ada, akan ada terus menerus, itu mengubah segalanya, dan harus ada respons. Tujuan kita untuk membuka di tempat ini, untuk you berbicara, untuk you coba eksperimentasi, eksplorasi, untuk you bisa membagi hasil. Dan hanya dengan satu orang samping, tetapi bersama sebagai satu sekolah maju. Dan dari hasil itu dia akan belajar. Yang belajar bertanggung jawab untuk mengajar. Dia akan dengan hati melayani, akan belajar mimpi. Dan tinggalkan semua satu keinginan. Anda sudah tahu memuliakan Tuhan berarti AI bergerak. Semua berdasar AI bergerak. Dan saya sudah ngomong AI the future, right? AI lah. Itu mengubah cara kita belajar, mengajar, bekerja, melayani, studi dan masa depan. Tapi AI itu sekarang dan masa depan adalah generasi digital dari generasi AI. AI bergerak. Bagaimana mempersiapkan generasi AI dalam dunia pendidikan? Berarti Anda di SPT. Apakah AI dipakai dalam pendidikan Kristen? Yes, and yes. Sangat yes. Yang dapat realitas cepat. Seperti ikan dalam AI or air. Ya, mahasiswa sudah memakainya. Mereka pasti akan memakainya. Tetapi sesuai dengan dunia sektor. Tidak akan pernah ada yang mengajar yang sudah bisa memakai. Apakah sekolah ini sudah sistematis mengajar Anda untuk belajar AI untuk Tuhan? Realitas kedua, cara apa mahasiswa harus belajar memakai AI dengan benar, dengan hikmah, dengan cara yang efektif? Ini adalah alat yang terpenting dalam pendidikan Anda. Dulu bukan pustaka dan kunci dan mengerti cara mendapat informasi di pustaka. Cara terpenting. Saya dulu bukan itu internet dan Google, tapi alat yang akan paling berdampak untuk masa depan Anda itu berdasar AI. Harus diajar fokus, diajar AI expert. Bagaimana bertanggung jawab dengan AI dengan baik. Harus berarti kelas harus lebih interaktif. Di dalam kelas, informasi di luar, tapi dalam kelas, diskusi, interaksi, transformasi, relasi. Zaman dulu, di kelas kami dengar dan ada pelajaran terbilang di luar. Sekarang dijalinkan. Secara bagus sudah dibukti, bisa. Lebih dari itu, harus mudah, harus mengajar dengan cara yang baru, learning on demand, just-in-time learning, klasik belajar, dengan digital belajar, dan dengan AI belajar. Berarti ada alat yang baru, cara yang baru, yang membawa hasil yang baru. Berdasarkan 4 realitas ini untuk pendidikan, ada satu kesimpulan. Jadi dari pemerintah, yang dibilang kami harus belajar berproses atau kami tidak akan tahan di masa depan. Mahasiswa pasti menggunakan ini menuju sebagaimana caranya. Saya akan memberi kalimat yang paling radikal, tapi ini betul masa depan Anda. Harus AI diundang dalam kelas. Itu menjadi assistant adapter. Itu harus tidak dipakai oleh dosen, guru, administrasi dan semua fakultas
tapi juga diajar untuk bisa dipakai oleh mahasiswa. Dan Anda dimasukkan akan melayani apa dan siapa? Kerja yang harusnya diisi dengan generasi digital, generasi bagaimana? Apakah berani, apakah bisa mengundang AI dalam kelas dan prosesnya tanpa seperti pertanyaan pertama itu dari otak yang busuk kata kecanduan. AI itu bahaya, salah digunakan, hasil aduh minta ampun. Sama dengan mobil, ada alasan anak umur 5 tidak boleh orang tuanya bilang, ini kunci mobil, ayo main. Atau ini sobat, bosannya, ini kelas silakan main. Terus bye-bye. Atau kamu, bosan anaknya, ayo main. Konsep itu itu bahaya. Semua teknologi dan lebih lagi AI bahaya. Dengan kesadaran itu, Anda harus lebih teliti untuk belajar cara yang benar menggunakan dengan efektif untuk seluruh masa depan pendidikan dan pelayanan. Dan saya tahu jujur, tujuan akhir Anda tidak hanya untuk belajar, tapi punya hati yang ingin melayani. Sedang disiapkan, punya rencana strategi untuk mengimplementasi, dan menawarkan manfaat dan keuangan sangat-sangat besar. Itu jadi alat terpenting di masa depan pendidikan. Tidak kenal, harus diskusi, harus tahu etisnya, moralnya, kapan yes, kapan no, bagian manusia, bagian guru, bagian dosen, harus mikir dan diskusi. Dan bisa memutuskan sendiri. Oke? Manfaatnya ada batasannya, dan saya tidak punya waktu, tetapi pemerintah Indonesia untuk tahun emas sudah sedang mikir fondasi termasuk AI untuk masa depan. Pemerintah sudah bergerak. Bagaimana dengan SPT? Akan ada AI literacy sini, akan diajar AI skills, berbagi Alkitab dan AI, berbagi cara belajar. Betul? Sekarang sudah mulai masuk kepada SMP, SMA sedang diajar. Di China, semua dari paling muda diajar AI. Seperti apa? Dan dalam kesadaran baru dari pemerintah, sosmed untuk umur di bawah 16 dilarang. Sedang ajar anak untuk jadi munafik atau untuk umur 16 bulan hari sudah tergerak dan telan oleh sosmed waktu pertama masuk. Harus punya skill digital person. SPT ada di mana? Ada yang resistensi, ada yang literasi, Alkitab, AI yang mulai pelajari macam-macam alat AI. Belajar cara menggunakan AI dengan benar. Harus banyak eksperimen, harus bersama kembangkan untuk masa depan. SPT ada di mana? Lebih lagi fondasi masa depan, conversational learning. SPT now di mana? AI segala harus diperjuangkan dalam pendidikan, dalam SPT. Tanpa itu, maaf, masa depanmu adalah nostalgia dan itu macet. Anda disiapkan untuk dunia yang tidak akan ada waktu Anda lulus. Okay? Dan ada banyak resources, belajar tentang AI transfer education, macam bahan, expert, dan tentang topik ini banyak lagi. Termasuk AI Center for Excellence. Seperti saya bilang. Oke, itu harus diperjuangkan. Saya hampir selesai. Satu lagi ke sana. Kita diskusi.
hampir. Saya tulis 10 menit lagi, saya tarik ke jam 16. Internet sangat lambat saat ini. Oke. Dan ini sudah siap untuk taruh sini. Oke, masih dalam konteks ini kita itu saya akan cepat sekali berintroduce Alkitab GPT. Ini buku bagaimana ada aplikasi, ada situs Alkitab GPT apa? Itu Alkitab yang 100% berdasarkan AI. Itu lebih interaktif, lebih berdiskusi, mengenai apa yang diberikan, dan bisa berkonversasi. Itu sudah diajar bagaimana fokus. Mungkin Anda punya teman yang belum belajar fokus, tetapi Alkitab GPT akan menolong orang mendampingi untuk proses belajar dan mengerti Alkitab dan lebih daripada itu. Alkitab GPT adalah teknologi yang inovatif oleh startup untuk studi Alkitab. Itu bikin studi Alkitab yang lebih dalam, lebih tanggung jawab, lebih relevant and fun. Itu alat bantu asisten dan teman-teman. Di dalamnya dilatih dengan ratusan ribuan sampai jutaan bahan bisa dipercaya, dan di dalam segalanya dan hanya multi-language, multi-function, tapi back to Bible. Tidak sama dengan ChatGPT. Ini sudah dilatih dan disiapkan dengan baik-baik. Fungsi Alkitab GPT, apapun yang Anda sudah bisa lakukan dengan pustaka, sudah bisa. Itu menolong untuk studi ayat, itu bisa untuk sporadik, itu jenisnya, studi kata, dan lebih lagi ratusan. Itu banyak dengan grafik, cerita, gambar, daftar cartoon, ada logo, itu ilustrasi sekolah minggu, and so on. Itu yang pertama. Yang saya akan sampaikan yang kedua itu baca dengan nonton Alkitab bersama. Ini Alkitab yang multimedia, video first Bible. Nah, ini di dalamnya punya Alkitab bersama AI. Bagiannya itu berdasarkan Smart Bible. Itu di dalamnya punya Study Bible, Video Bible, AI Bible, and sampai educational and research. Fondasinya AI. Bagian itu hanya Smart Bible, tapi Smart Bible. Itu a Media First Bible. Okay? And tampilan situs, kalau ke sana bisa baca dengan nonton, baca, dengar, termasuk ada berdasar AI. Selain dengan manusia atau AI. Ada berapa banyak video semua, dan bagian plus ada di dalamnya bisa dapat ringkasan, pengantar, semua ini seperti tadi ada prompt. You bikin prompt, dapat hasil. Kalau yang tidak melalui prompt, klik, sudah di prompt untuk mereka dan hasil muncul sudah siap dengan baik-baik. Termasuk 5W, 1H, pelajaran, dan semua ini sudah disiapkan prompt untuk mereka bisa dapat. Ini contoh-contoh dari hasilnya. Dan lebih daripada itu, orang bisa langsung interaksi dengan AI, bisa lihat lagi AI squared, dan belajar lagi terus. Ada komunitas dan online pusat sudah diomong, dan AI sudah beginner. Kami sudah punya satu buku, bisa diambil data PDF gratis, itu menolong Anda untuk
belajar dan tujuannya yaitu untuk ada banyak hal-hal. Ke situ kita bisa menemukan semuanya di situ. Dan waktu untuk alat selesai, berarti sekarang di final, kondisi itu berarti. Oke. So, ini akhir. Ingat empat power ya. Itu panduan untuk smart teacher, smart student. Ini empat power ya. Sudah? Literasi AI? Sudah tahu? AI. Lebih banyak daripada waktu datang ya? Ya. Oke. Check. Skill AI. Sudah naik? Iya. Literasi Alkitab. Dari kacamata sampai AI spirit and learning AI. Seperti akan AI literacy, AI quotient, digital quotient, kemampuan dan pintar Anda untuk AI lagi khusus digital quotient yang adalah ada literasi AI and AI quotient berdasar prinsip-prinsip Alkitab Kristen, bukan hanya moral dan universal. Oke, sudah literasi. Skill AI sudah belajar praktik. Berarti Anda sudah punya kunci rahasia. Yang ketiga, literasi kita harus punya digital view, digital perspective. Ingat, AI itu dari Tuhan. Itu adalah alat untuk menolong. Itu tidak lucu, hati-hati bahaya. Tapi nanti bisa dipakai dengan baik-baik. Itu harus diperburuk untuk penggunaan Allah, untuk AI segala. Oke? Dan baru bersama coba AI sampai sampai maaf baca terlalu panjang, hasil yang terlalu banyak, dan praktisnya karena bisa betul berjalan ini sampai hati-hati jangan tenggelam, tapi keluar daripada itu, dari kolamnya dengan sesuatu, hanya satu sudah cukup dan Anda akan lakukan untuk firman bisa transformasi hidup Anda. Seperti Anda sudah lihat, tujuannya implementasi. Oke, pertanyaan berdasar itu, pertanyaan observasi, pertanyaan diskusi sampai diskusi dengan teks AI, sekarang refleksi apa artinya untuk aku, dan sekarang manakah aplikasinya. Ini satu rahasia. Kalau Anda punya teks apapun, saya bisa kaya dan satu lagi AI. Berdasar Yohanes 3:16, kasih saya 3 pertanyaan observasi, kasih saya 3 pertanyaan diskusi, 3 pertanyaan refleksi, dan 3 pertanyaan aplikasi, dan berapa kaya 1 jam yang bertutup hanya untuk lihat dan pikirkan itu. Alkitab PPT sudah lihat, Bajela sudah lihat, dan bisa katakan dengan berapa banyak caranya. Itu yang nomor 4. Harus AI learning, konsep pelayanan yang baru. Maaf, dunia tidak seperti dulu. Belajar Alkitab dengan cara yang baru, conversation learning, Alkitab PPT, harus AI tools dan resources, AI terus menerus maju dan berkembang. Anda harus terus berkembang dan melakukan dengan komunitas bersama, pilih pasangan, pilih teman-teman, share hasilnya. Syarat terbaik untuk belajar AI adalah sharing bersama orang lain. Ayo maju. Sudah lihat semua ini, yes? Dan ini di SMP, ini sudah ribuan ribu. Ini dilanjutkan dengan seminar 4 hari 32 jam bulan Mei di Thailand. Saya akan mengajar seminar ini dan setelah itu 4 hari 32 jam yang lain untuk advance. Anda sedang baru masuk persekar, resources, series AI talks, dan toolkit, pusat, komunitas, berapa banyak. Semua ini adalah tangan Anda. Literasi, skill,
Alkitab dan learning. Tools, resources, cara yang baru sudah ada. Sekarang saya tutup dengan pertanyaan ini. Pilihan di tangan Anda. Dengan fondasi Alkitab, Anda dapat memakai AI, alat AI bagi pengajar pelayanan, untuk proyek Tuhan, untuk sekolah minggu, untuk SPT. Hati-hati, AI itu. Tapi bahayanya terbesar apa? Apa bahaya terbesar? Manusia punah? Ya. Bahaya terbesar adalah Anda. Kalau tidak melakukan apapun, kalau pura-pura dunia seperti dulu, kalau Anda tidak mulai mikir sengaja bagaimana saya kembangkan kemampuan skill dan lain-lain. Kalau gereja hanya melihat ke belakang, tak akan bisa melayani ke depan. Anda adalah bahaya terbesar atau sekaligus harapan terbesar. Setelah hari ini, Anda sudah punya cukup untuk mulai lagi. Anda sudah tahu situasinya dan sudah bukan nubuat, tapi sudah terbuka sebagian dari masa depan. Apakah Anda bagian dari bahaya terbesar atau akan dari harapan terbesar? Anda adalah harapan gereja yang terbesar. Jika Anda mau menggunakan AI untuk memuliakan Tuhan, dua sekali lagi. AI harus dipakai untuk menangkan jiwa dan melayani generasi AI. Oleh siapa? Oleh Anda. Harusnya bukan untuk diri sendiri pun, untuk mereka. Pelajaran.